Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Mas Tulis. Untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita soal persiapan Pusda yang kali ini kita sampai pada paket yang keempat. Di video sebelumnya kita sudah bahas paket yang ketiga, maka untuk kali ini kita akan bahas paket yang keempat untuk partai yang pertama. Baiklah, langsung saja kita lihat soalnya untuk paket 4. Dari nomor 1, Pak Ketua Kelompok Tani memiliki 4 kolam ikan. Ia memanen kolam-kolam tersebut. Kolam pertama mendapatkan hasil 7/8 ton. Kolam kedua 5/6 ton. Kolam ketiga 5/3 ton. Dan kolam keempat 6/5 ton. Nah, urutan hasil panen dari yang paling sedikit adalah dari kolam berapa ke kolam berapa. Nah, di sini kan kita urutkan ya pecahan-pecahan berikut. Nah, untuk mengurutkan ini kita tulis dulu ya pecahannya. Jadi 7/8, kemudian di sini ada 5/6, ada 5/3, dan ada 6/5. Nah, untuk mengurutkan, karena ini pecahannya adalah pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Tentunya untuk menyamakan penyebut itu kita cari KPK dari 8, 6, 3, dan 5. Ya. Nah, berapa itu? Ya, di sini 8, 6, kemudian 3, dan 5. Nah, kalau kita cari KPK-nya, maka diperoleh 120, maka kita tulis penyebutnya itu 120, yang ini juga 120, dan di sini juga penyebutnya 120. Nah, untuk selanjutnya 120 ini diperoleh dari 8 dikali 15, berarti 7 di yang atas pembilangnya kita kalikan juga dengan 15 ya. 7 dikali 15 itu 105. Nah, untuk selanjutnya 6 menjadi 120 itu dikalikan 20, yaitu berarti 5 juga kalikan 20 itu 100. Kemudian 3 menjadi 120 itu dikalikan 40. Nah, sehingga 5 dikalikan 40 itu adalah 200. Kemudian 5 ke 120 itu dikalikan dengan 24. Nah, berarti 6 dikali 24
6 dikali 24 yaitu sama dengan 144 ya. 144. Maka untuk membandingkan pecahan-pecahan ini cukup kita bandingkan pembilang-pembilangnya. Jadi yang paling kecil itu adalah 100 ya, 100. Berarti yang paling kecil itu di kolam nomor 2. Kemudian kolam pertama ya, kemudian kolam keempat ini nomor 3 dan kolam ketiga ini nomor 4 ya, jadi kolam kedua, kolam pertama, kolam keempat dan kolam kedua, pertama, keempat dan ketiga. Jadi jawabannya adalah D. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya, perhatikan operasi hitung bilangan berikut ya. Jadi di sini kita hitung ya. Jadi yang I1 itu negatif 4 ya, ini ditambah dengan negatif 5 kali negatif 3. Jadi ini ada operasi tambah kali kurang, itu berarti yang kita dahulukan adalah yang kali dulu. Sehingga ini negatif 5 kali negatif 3 itu 15. Berarti di sini ditambah 15. Kemudian kurangi 6. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian yang kedua, di sini dibagi dulu berarti 4. Dikurangi, di sini negatif 4 dibagi 2 berarti negatif 2, jadi sama dengan 6. Kemudian yang ketiga 20 dikali negatif 3 itu negatif 60. Kemudian dibagi dengan negatif 6 dikurangi 5. Nah ini negatif 60 dibagi negatif 6 itu adalah 10. Kemudian dikurangi 5 maka hasilnya 5. Kemudian yang keempat 18 ditambah dengan ini negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3 ya, kemudian dikurangi 8. Jadi hasilnya adalah ini 15 kurangi 8, 7. Nah, maka yang nilainya sama itu adalah ini 5. Berarti I1 dan I3. Maka jawabannya adalah A. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ya, kita lanjut. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4K satuan. Perbandingan antara luas dan volume kubus tersebut adalah, jadi ditanyakan perbandingan luas dan volumenya. Nah, luas itu untuk kubus itu adalah 6 kali ya, 6 kali sisi berarti 6 kali 4K dikali 4K. Kemudian volumenya itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya, atau rusuk kali rusuk gitu ya, berarti 4K dikali 4K dikali 4K. Nah, di sini 4K dibagi 4K habis, 4K dibagi 4K habis, berarti tinggal 6/4K. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ya, dibagi 2, 3/2K. Nah, 3 dibanding 2K, maka di sini kita cari 3 dibanding 2K yang B. Oke, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4 ya. Di 4X di sini ya dikalikan, ini 4X, kemudian 4 kali negatif 3 berarti 12 sama dengan 6 kalikan X, 6X. 6 kalikan 7, 42.
Oke, sehingga kalau di sini ya 4x, ini kita pindah menjadi negatif 6x, ini 42 ditambah dengan 12 yaitu 54. Jadi di sini negatif 2x sama dengan 54, maka x-nya sama dengan negatif 27. Nah, di sini jawabannya adalah D. Nah, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Iqbal melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota A menuju kota B, dilanjutkan ke kota C. Dari kota A ke kota B, ya, dari kota A ke kota B itu kecepatannya 60 km per jam. Kemudian dari kota B ke kota C 1250 meter per menit. Perbandingan kecepatan Iqbal dari kota A ke kota B dengan dari kota B ke kota C adalah, berarti ini kita bandingkan ya, dari kota B ke kota C itu berarti 60 km per jam dibanding dengan 1250 meter per menit. Nah, di sini harus kita samakan satuannya. 60 kilo itu sama saja dengan 60.000 meter. Kemudian 1 jam itu 60 menit. Nah, dibagi dengan 1250 meter per menit. Nah, ini kemudian ini 60.000 dibagi 60 itu 1000 meter per menit. Nah, kemudian dibagi 1250 meter per menit. Ya. Sehingga ini perbandingannya ya, ini 100 dibagi 125, berarti kalau dibagi 25 ini 4, di sini 5. Jadi perbandingannya adalah 4:5. Nah, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6 ya. Perhatikan tabel berikut ya, yang menunjukkan perbandingan berbalik nilai adalah, nah, ciri dari perbandingan berbalik nilai itu kalau yang satu ya itu ke kanan itu semakin besar, maka yang satunya semakin kecil, atau di sini semakin kecil ya, semakin kecil, di sini semakin besar ya, kecil, ini ke sana itu semakin besar. Nah, ini cirinya. Tapi di sini ini 3, 6, 9, 18 ini ke sana semakin besar. Yang Y-nya juga semakin ke kanan semakin besar, maka ini bisa dikatakan senilai ya, perbandingan senilai. Kalau ini berbalik nilai. Berbalik nilai. Kemudian yang ketiga ini semakin ke kanan semakin kecil, yang Y semakin ke kanan juga semakin kecil, berarti ini juga berbalik nilai. Ini yang keempat, semakin ke kanan semakin besar. Oh, salah ini saya. Yang ketiga itu ya, yang ketiga itu yang X-nya semakin ke kanan semakin kecil, Y-nya semakin ke kanan juga semakin kecil, berarti ini juga senilai. Ya, senilai. Nah, ini yang keempat, X-nya semakin ke kanan itu semakin besar,
dan Y-nya semakin ke kanan semakin kecil, berarti seperti ini itu berbalik nilai. Nah, maka jawabannya adalah 1 dan 4 ya. 1 dan 4 itu berarti B. Baiklah, kita lanjut untuk soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk lainnya. Ana membeli sebuah baju seharga 95.000 dan sebuah tas seharga 110.000. Jumlah uang yang harus dibayar Ana untuk pembelian baju dan tas tersebut adalah, nah di sini jadi yang harus dibayar di jumlah uang. Jumlah uang yang harus dibayar itu adalah harga baju itu 95.000 dikurangi diskonnya 20%, dari dikurangi 20%, 20 per 100 dikalikan 95.000. Ini untuk harga satu baju, ditambah untuk membayar tasnya yaitu 110.000 dikurangi 15%, berarti 15 per 100 kali 110.000. Nah, sini 95.000 dikurangi di ini kita coret nolnya 2, 95 950 kali 20.000 itu 19.000. Kemudian ditambah nih 110.000 dikurangi yang ini kita coret ya, berarti 165 ya, nolnya 2, 16.500, jadi sama dengan ya, 95.000 dikurangi dengan 19.000 itu sama dengan 76.000, dan 110.000 dikurangi dengan diskonnya itu 16.500, maka hasilnya adalah 93.500. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah ya, jadi 76.000 ditambah dengan 93.500 itu adalah 169.500. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita bahas nomor 8. Data pekerjaan warga di RW 8 dinyatakan dalam diagram lingkaran berikut. Di PNS 15%, petani 40%, pedagangnya 25%. Jadi buruhnya itu tinggal 100% dikurangi ini 40, 80, berarti tinggal 20%. Tinggal 20%. Kemudian jika banyak warga yang berprofesi sebagai pedagang 40 orang, pedagang ini 40 orang, maka banyak warga yang berprofesi sebagai buruh adalah, nah, jadi buruh di
dibagi dengan pedagang itu akan sama dengan persentasenya, yaitu 20% dibagi dengan 25%. Nah, sehingga untuk buruhnya, yang buruh, pedagangnya 40 sama dengan ini bisa disederhanakan dibagi 5 itu 4, dibagi 5, 5. Sehingga untuk buruhnya itu 4/5 dikali dengan 40. Ya, 40 dibagi 5, 8, 4 kali 8, 32. Jadi yang pekerjaannya menjadi buruh itu adalah 32. Jadi buruhnya 32, maka jawabannya adalah B. Oke, bagaimana untuk soal nomor 8 bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi untuk soal nomor 9. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Suatu sekolah akan mengadakan pentas seni untuk amal. Hasil penjualan tiket akan digunakan untuk membantu korban bencana alam. Nah, panitia mengatur tempat duduk seperti pada gambar. Banyak kursi baris pertama adalah 26. Di baris pertama di sini 26. Kemudian baris kedua 30. Baris ketiga 34. Dan seterusnya. Jika harga tiket baris pertama paling mahal, tiket baris pertama itu paling mahal, dan selisih harga tiket dua baris berdekatan adalah 10.000, maka harga tiket termurah agar panitia mendapat pemasukan adalah, jadi di sini karena ini seterusnya berselisih 4, maka di sini adalah 38, kemudian 42, ini 46. Tiket yang ditanyakan adalah tiket termurah. Jadi tiket termurah itu berada di baris ke-6. Dan misalkan di sini tiket termurahnya itu adalah P, ya, P. Maka karena selisih tiket itu 10.000 tiap barisnya, maka di sini dikalikan 10.000 ditambah P ditambah 10.000. Oke, ini kurung, kemudian ini dikali P ditambah 20.000. Kemudian di sini dikali P ditambah 30.000. Dan sini P dikali P ditambah ya, ini ditambah P ditambah 40.000. Kemudian yang baris pertama itu P ditambah 50.000. Ya. Jadi karena harga tiket termurah, maka karena tiket termahalnya ada di baris pertama, maka tiket termurahnya ada di baris ke-6. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan menjadi, ya, di sini akan saya tulis di sini ya, akan menjadi 26P ditambah berapa ini? 26 kali 50.000 itu berarti 1.300.000. Kemudian yang kedua ini 30P ditambah 30 kali 40.000 itu 1.200.000.
Betul ya? 12 nolnya 5, betul. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua, yang ketiga itu 34P ditambah 34 dikali 30.000 itu 102 0.000. Ya, kemudian yang keempat 38P ditambah 76. Ya. 760.000. Kemudian yang nomor baris kelima 42P ditambah 420.000. Yang keenam 46P ditambah 0. Nah, kemudian kalau ini kita jumlahkan, ya, dijumlahkan itu akan menjadi ya kan 26 ditambah dengan 30 ditambah 34 ditambah 38 ditambah 42 ditambah 46 itu hasilnya 216P ya, ditambah ini 13 di 1.300.000 ditambah dengan 1.200.000 ya, ditambah 1.020.000 ditambah 760.000 kemudian ditambah 420.000. Itu hasilnya 4.700.000. 4.700.000. Nah, ini harus sama dengan pendapatan ini. Ya. 21.980.000. Nah, kemudian di sini akan kita hitung. Jadi 216P sama dengan ini pindah sana untuk mengurangi ya, jadi 21.980.000 itu dikurangi dengan 4.700.000 itu hasilnya 17.280.000. Nah, sehingga P-nya itu sama dengan ini 17.280.000 ya dibagi dengan 216. Maka P-nya itu sama dengan 80.000. Nah, jadi tingkat termurahnya 80.000. Ya. 80.000 berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Karena tingkat termurahnya ada di baris ke-6 ya, baris ke-6. Baris ke-6 itu adalah P. Oke. Kira-kira ya bisa ya dipahami. Ini kita harus menghitung nih. Oke, untuk selanjutnya kita ya. Pernyataan berikut yang benar adalah titik min 4, min 9 terletak di kuadran 2. Jadi kita buat
koordinat kartesius. Jadi kuadran 1 itu ada di sini, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kuadran 1 itu semuanya positif, X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini positif, positif. Kemudian yang sini, yang kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, maka untuk kuadran 2 ini negatif dengan negatif, berarti salah. Kemudian ini negatif, positif. Betul ya, jadi ini B. Ya. Kuadran 2, negatif, positif. Ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, demikian anak yang bisa kita bahas untuk kali ini. Kita sampai nomor 10 untuk partai pertama ini, biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, kita akan lanjut di video berikutnya, yaitu untuk partai yang kedua, itu untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Untuk itu, jangan lewatkan video berikutnya, karena akan kita bahas dengan detail, dengan mudah, dan bisa atau mudah untuk dipahami. Kita akhiri dulu dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.